Selamat siang semuanya. Selamat datang dan saya ingin menginformasikan bahwa webinar kita di saat ini akan segera dimulai. Baik, selamat siang untuk wilayah WIB dan selamat sore untuk wilayah WITA dan WIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, di saat ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tria Jessica Tangkulung dari Geologi 18 dan saya akan menjadi moderator kita untuk acara di saat ini. Saya ucapkan selamat datang di webinar Introduction to Nickel Laterite Exploration yang diadakan oleh Departemen Lapangan Himpunan Teknik Geologi Mahanraga Universitas Pertamina. Webinar ini diadakan sebagai salah satu partisipasi HMTG Mahanraga dalam pengembangan pengetahuan tentang dunia pertambangan karena kita ketahui bersama bahwa fokus di Universitas Pertamina adalah dunia perminyakan. Jadi untuk sesekali bolehlah kita menyentuh dunia pertambangan seperti itu. Dan tentu saja dengan narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya yang saat ini sudah bergabung bersama kita, Bapak Hasan Pamungkas. Selanjutnya, selamat sore. Selamat sore Pak. Dan selamat sore. Untuk acara di saat ini tentu saja teman-teman kita mempunyai aturan yang kami harap bersama untuk dipatuhi, yaitu saya bacakan. Pertama, selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya agar sumber suara hanya berasal dari moderator, pembicara maupun panitia. Dan selanjutnya, apabila setelah sesi pertanyaan, maksud saya setelah sesi pemaparan materi, teman-teman mempunyai pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom chat dengan format nama, _institusi, izin bertanya dengan menulis juga ingin open mic ataupun langsung dituliskan pertanyaannya. Dan jika pertanyaannya sudah dituliskan, akan saya bacakan, begitu, akan saya wakilkan. Tapi jika ingin open mic, silakan dituliskan izin open mic. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya, itu dia peraturan untuk webinar kita di saat ini. Diharapkan untuk teman-teman semua untuk mematuhinya agar acara kita bersama boleh berjalan dengan lancar. Adapun rangkaian acara untuk di saat ini, yaitu pertama, pembukaan dan ucapan selamat datang. Yang kedua, pemaparan materi dari Bapak Hasan Pamungkas. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan terakhir, penutup. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa Bapak Hasan Pamungkas yang sudah kita undang bersama. Dan tentu saja beliau ini merupakan seorang yang sangat ahli dalam bidangnya. Beliau memiliki pengalaman yang begitu banyak ya, teman-teman. Yang pertama, beliau menyelesaikan sarjananya di tahun 2003 pada jurusan Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Dan beliau sudah menempuh berbagai karir. Beliau pernah menjadi junior geologist pada PT Inco dan PT Vale Indonesia. Dan terakhir, menjadi manajer exploration technical service. Dan pada tahun 2012 hingga sekarang beliau bekerja di PT Trimegah Bangun Persada Harita Group sebagai manajer exploration and technical service. Beliau memiliki pengalaman eksplorasi di nickel laterite, sampling, dan QA/QC, exploration project, budgeting, dan manajerial. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut bersama Bapak Hasan Pamungkas sebagai pemateri kita di saat ini. Dipersilakan, Pak. Oke, selamat sore semuanya, selamat siang untuk yang di Indonesia Barat. Selamat sore, Pak. Ini giliran saya atau masih Mbak Tria? Masih, udah Bapak, Pak. Silakan, Pak, mari. Oke, terima kasih untuk waktunya yang diberikan ke saya. Senang buat saya untuk bisa share mengenai pengalaman saya di exploration di nickel laterite. Nanti saya akan sharing pengalaman saya kurang lebih dari 2004 sampai 2020 ya, sekitar 16 tahun saya berkecimpung di exploration nickel laterite gitu. Jadi sudah cukup lama. Mudah-mudahan nanti pengalaman yang saya dapat bisa teman-teman
teman-teman jadikan referensi, barangkali ada yang tertarik nanti untuk tertarik untuk ke exploration nikel laterite. Baiklah, ini saya akan share materi webinar sore ini. Oke, udah muncul di layar, Mbak Tria di situ? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekali lagi selamat sore teman-teman semua. Jadi ini saya mau presentasikan mengenai Introduction to Nickel Laterite Exploration gitu. Barangkali teman-teman mungkin belum banyak mengenal apa itu nickel laterite, bagaimana mencarinya gitu kan, kemudian nanti processingnya seperti apa. Nah, saya coba rangkum dalam presentasi ini. Baik, yang pertama adalah saya mau memberikan mengenai safety sharing dulu gitu kan. Nah, jadi ada penelitian internasional menunjukkan bahwa menggunakan handphone saat mengendarai kendaraan itu sama banyak dengan alkohol. Jadi kurang lebih sama pengaruhnya, yaitu kita tidak sadar sedang mengendarai kendaraan bermotor. Apalagi saat ini penggunaan handphone itu udah menjadi suatu hal yang umum gitu kan. Pun naik Gojek pun kita juga ternyata driver kita juga pakai handphone gitu. Jadi itu ada bahaya di sana. Jadi kita bisa mengemudi dengan satu tangan, mengendarai kendaraan dengan satu tangan, tapi kita tidak bisa mengemudi tanpa berpikir gitu. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh mungkin yang teman-teman sering lihat atau sering alami gitu. Sama juga dengan hands-free, sebenarnya otak kita yang yang mengendalikan kendaraan. Jadi ketika kita nerima handphone lewat handfree, sama saja sebenarnya kita udah konsentrasi kita hilang. Jadi ya ini sekedar mengingatkan aja langkah baiknya ketika kita mau menerima telepon atau panggilan teks, ya sebaiknya kita menepi gitu kan, atau kalau enggak selesaikan kendaraannya dulu baru kita berhenti. Ini adalah contoh yang sering kita temukan gitu kan. Jadi ya ini sekedar sharing, mudah-mudahan kita tahu ada bahaya di sana, bukan diri kita saja tapi juga orang yang di sekitar kita. Oke, lanjut. Kemudian yang pertama ini adalah nikel dan kegunaannya. Nah, apa itu nikel gitu kan? Nikel itu adalah elemen dengan simbol Ni dengan nomor atom 28. Jadi nikel ini sudah ditemukan di tahun 1751. Kemudian juga dari turunan dari bahasa nikel atau false copper. Jadi bukan copper kok, mineralnya itu berharga gitu. Jadi copper itu semacam hantu gitu. Jadi mereka bingung apa ini. Oke, ini sesuatu yang nggak jelas tapi berharga. Jadi copper nikel gitu. Jadi 1751 itu sudah ditemukan gitu kan. Nah, kemudian kegunaannya apa aja gitu kan. Nah, ini adalah hanya saya kolek dari beberapa literatur. Jadi kegunaan utamanya itu adalah sebagai stainless steel, kemudian juga alloy steel, plating, casting, baterai, sama others ini bisa jadi katalis atau istilahnya kegunaan yang lain. Nah, dari tahun ke tahun itu kebutuhan itu meningkat. Ya otomatis semakin banyak penduduk gitu kan, kebutuhan akan logam ataupun kebutuhan lain itu pasti akan naik. Kebetulan nikel saat ini jadi semacam
primadona baru dengan adanya green energy. Jadi green energy itu yang tadinya pakai fuel sekarang pakai baterai. Mobil gitu kan, mobil sekarang udah rame gitu kan di berita, di harian online TV itu bahwa Indonesia akan mengembangkan baterai, salah satunya dari nikel. Nah, ini dari tahun 2018-2019 itu juga ada porsi kegunaan untuk baterai meningkat gitu kan. Walaupun tetap secara porsi utama adalah stainless steel adalah produk nikel yang paling banyak digunakan untuk yang ngambil nikel untuk stainless steel. Nah, mungkin 2017 kemarin tuh sepertinya jadi batu loncatan nikel jadi booming gitu kan. Nah, kira-kira apa yang menjadi triggernya gitu kan. Jadi waktu 2006 atau 2008 ketika Cina mulai banyak membangun untuk Olimpiade kalau nggak salah. Jadi mereka membangun dengan besar-besaran. Jadi demand stainless steel itu naik di sana. Kemudian juga ada perusahaan Cina namanya Tsingshan, dan Tsingshan ini juga sekarang buat pabrik di Indonesia, di Morowali dan Beda. Itu dia bisa menemukan pengolahan nikel yang cukup murah gitu kan. Jadi yang tadinya mahalnya teknologinya dimiliki oleh Amerika dan Eropa, Cina bisa mengembangkan teknologi yang sangat murah. Jadi makin mudah membuat mengolah nikel. Kemudian juga yang menjadi booming terkenal lagi karena adanya kebutuhan nikel kelas 1 dengan naiknya kebutuhan untuk baterai untuk green energy. Jadi apalagi mobil Tesla gitu. Yang terkenal kan sekarang kan Tesla gitu. Walaupun tahun 2010 itu sebenarnya kayak GM itu udah membuat mobil listrik juga, cuma karena daya jelajahnya tidak panjang dan model mobilnya juga mungkin kurang memenuhi selera pasar, jadi hilang. Kemudian 2013 Tesla ini IPO, mungkin waktu itu masih fokus ke baterai. Kemudian tahun 2010 Tesla membuat premium car. Premium car orang masih belum berpikir untuk beralih ke mobil listrik gitu. Premium car ternyata produknya itu sukses di tahun 2013. Baru di tahun 2017 capital marketnya Tesla melebihi GM. Dari situlah mereka optimis. Yang namanya mobil, di mana mobil itu adalah barang yang gaya hidup gitu kan, otomatis secara nama mobil bagian dari gaya hidup, baterai akhirnya mengikuti mobil, akhirnya juga ke mineral ikutannya, termasuk mungkin selain nikel yang REE. REE itu dia bagian dari gaya hidup, terutama berkaitan dengan magnet dan display. Jadi seperti itu. Kenapa baru tahun 2017 ini nikel itu jadi booming. Nah, ini hanya sekilas saja. Jadi kebutuhan tipikal baterai di dalam mobil elektrik depan itu ada nikel, mangan, kobalt. Dan untungnya nikel di laterit kita ini di Indonesia, nanti ada di belakang, itu asosiasinya dengan kobalt. Jadi cukup melimpah di Indonesia. Nah, dari tahun ke tahun kebutuhan nikel itu akan naik gitu, dari 33%, 60 sampai ke 80. Untuk komposisi baterai ya. Jadi 80. Jadi nanti itu ada dalam satu baterai itu ada 80% nikel, 10% mangan, dan 10% kobalt. Oke. Nah, ini juga tipe-tipe
baterai yang digunakan beberapa produsen mobil atau gadget atau semua hal yang berkaitan dengan menggunakan baterai, yaitu ada Na, nikel, kobalt, aluminium, kemudian litium, kobalt, oksigen, kemudian ada litium, mangan, kemudian ada nikel, mangan, kobalt. Sorry tadi litium, kobalt. Oke. Nah ini kemudian setelah tadi kira-kira apa yang menjadi trigger kebutuhan nikel, kemudian nikel itu depositnya ada di mana? Nah, ada dua tipe nikel deposit, yaitu yang pertama itu nikel sulfide, gitu kan. Yang kedua adalah nikel laterite. Jadi nikel sulfide itu biasanya ada di pendantit atau milerit, dia banyak konten sulfatnya. Kemudian untuk nikel laterite itu dia nikelnya ada di hidroksida, di limonit atau butet. Hampir nikel laterite itu tidak mengandung sulfur. Secara kimia sih ada sulfurnya, tapi tidak signifikan, hanya 0,01 sampai 0,4% sulfur. Kemudian nikel laterite itu ada di clay silikat, jadi dia di smectite, morillonit, ini untuk materialnya. Kemudian hidrosilikat itu dia ada di saprolit, utamanya mineralnya garnerit. Jadi ada dua nikel itu, keberadaan nikel kedua sulfide dan laterite. Nah ini hanya contoh distribusi aja. Jadi yang bulat-bulat ini adalah nikel sulfide. Kemudian yang kotak ini adalah nikel laterite. Jadi umumnya nikel laterite itu ada di area-area yang tropis dan subtropis, karena memang laterite itu kan dari pelapukan ya. Jadi ketika dia ada di apalagi di iklim tropis, dia akan berkembang cukup baik. Mungkin ada di iklim lain nikel laterite, cuma mungkin tidak berkembang, jadi yang lebih berkembang sulfide. Kemudian ini juga dari sisi resource gitu kan. Jadi 60% resource nikel itu adalah di laterite ya, dari nikel laterite, kemudian 40% itu ada di nikel sulfide. Dan dari nikel laterite itu Indonesia paling tinggi resource lateritnya. Jadi 18,7% nikel laterite di dunia itu beradanya ada di Indonesia. Kemudian ada di Australia 17%, kemudian ada di Filipina. Jadi tiga itu. Jadi Australia, Filipina, dan Indonesia ini cukup bersaing lah untuk produksi nikel laterite. Jadi hampir negara-negara tropis sampai subtropis itu dia ada di nikel laterite, dan negara-negara yang non tropis itu dia di sulfide. Walaupun ada juga kayak Cina sama Brasil itu juga dia punya dua tipe, laterite dan sulfide. Termasuk Australia pun sebenarnya juga ada. Oke, kemudian ini juga produksi ya. Kalau tadi bicara resource-nya yang belum diproduksi, kemudian ini adalah produksinya. Jadi produksi di global production tuh nikel yang dipakai untuk stainless, untuk macam-macam tadi itu adalah 63% itu disupport dari nikel yang berasal dari laterite. Nah, lagi-lagi ini Indonesia juga cukup tinggi juga produksinya untuk mensupport produksi nikel laterite, sekitar 35%. Ini sampai tahun 2000, kurang lebih ini tahun 2018 ya. 2020 sudah
2019 atau 2020 yang ekspor itu dihentikan, mulai turun lagi. Nah, ini hanya contoh aja. Batuan ini sebelah kiri ini adalah nikel sulfide, yang kanan ini adalah nikel laterite. Jadi yang kiri ini adalah pentandrite dan millerite, ini yang bawah. Kemudian yang kanan ini adalah dunite, yang ini peridotite. Jadi kalau dunite itu umumnya dia olivin, kalau peridotite itu umumnya dia campuran olivin dan juga piroksin juga. Oke. Kemudian tadi ada nikel sulfide, kemudian ada nikel laterite. Nah, saya mau lebih sedikit detailkan di nikel laterite, karena di Indonesia itu umumnya hanya nikel laterite. Kita nemu nikel sulfide di beberapa tempat, kayak dulu saya eksplorasi di Sorowako sama di Sulawesi Tenggara, di Lato itu juga menemukan nikel laterite, nikel sulfide. Cuma karena memang dia kontennya kecil, akhirnya ya belum cukup untuk kita sebut sebagai deposit yang ekonomis gitu kan. Tapi bisa jadi ke depan kalau itu ada yang menemukan secara jumlah besar, bisa jadi kita juga nemu nikel sulfide yang ekonomis, termasuk di Silau di Kalimantan Selatan juga infonya juga mereka nemu nikel sulfide, cuma memang belum dieksplorasi secara detail lagi, jadi kita belum tahu seberapa banyak. Baik, ini nikel laterite. Jadi nikel laterite ini sebenarnya seperti tanah yang kalau dia kena panas tuh keras. Seperti batu bata yang banyak digunakan di India ceritanya. Jadi India itu ada produksi batu bata merah gitu kan. Kemudian ini si Buchanan Hamilton ini dia menyebutnya brickstone, atau di India disebut di Latin disebut letter atau bridge. Nah, kemudian saat ini laterite itu tidak memerlukan karakteristik yang keras, tapi dia hanya menyerupai aja. Jadi merah-merah itu seperti material untuk batu bata itu disebut laterite. Nikel laterite adalah residual soil. Jadi dia dari material weathering. Kemudian dia kaya sesquitercite atau X2O3 atau Fe2O3, Al2O3 itu maksudnya, dengan enrichment nikel di iron content-nya. Contohnya di hematite atau goethite. Kemudian juga nikel laterite itu umumnya atau malah hampir semuanya dia terdevelop berkembang di batuan ultramafic seperti dunite, peridotite, dan pyroxene, serpentin. Itu juga itu batuan ultramafic yang ada nikel di sana. Kemudian juga dia melewati proses chemical weathering atau pelapukan. Kemudian ada enrichment di zona tertentu atau di zona subsolid. Kemudian umumnya yang tadi saya sampaikan, dia kebanyakan ada di area atau di iklim tropis. Ya wajar di iklim tropis karena hujan dan panas itu kan sangat intens, jadi itu mempercepat proses weathering. Oke, ini hanya catatan aja bahwa laterite itu adalah source dari nikel, kobalt, kromium, iron, ini yang dari ultramafic rock. Kemudian juga aluminium. Ini juga kalau batuannya itu misalnya dari batuan alkali seperti granit,
di mana di Kalimantan Barat, itu dia memproduksi AL atau boksit. Sama juga di Kalimantan Barat boksit itu juga sebenarnya laterit juga dia, karena apa, dari lapukan, sama dengan apa nikel yang di sebagian Indonesia Tengah dan Timur. Oke, kemudian juga apa ini beberapa istilah atau deskripsi dari laterit, nikel laterit. Ya, nikel laterit itu dibagi beberapa zona atau profil. Ya, umumnya ada limonit seperti ini, di limonit, kemudian ada saprolit, kemudian ada bedrock. Beberapa tempat ada yang menyebutkan area transisi. Ini adalah area transisi perubahan antara limonit dan saprolit. Oke, ini detailnya. Jadi ini adalah lapisan di nikel laterit yang apa kurang lebih, jadi ada hematite zone, limonite zone. Ya sebenarnya ini lebih ke apa? Lebih ke spesifik lagi ya, berdasarkan apa visual sama komposisi apa ironnya. Tapi umumnya hematite zone sama limonite zone itu kita sebut sebagai limonit. Kemudian ada zona pelapukan, itu ada di saprolit, kemudian ada di bedrock atau press rock. Press rock itu maksudnya dia belum mengalami apa pelapukan. Bisa keras atau bisa lunak juga. Jadi namanya press bedrock di later itu tidak harus keras. Karena kadang kita ketemu dengan area-area yang kena struktur geologi intens, batunya itu lunak, malah seperti apa lempung atau terjadi apa milonit, itu fresh tapi lunak, itu udah kita sebut sebagai bedrock. Oke, ini red laterite atau biasa juga sering disebut hematite zone. Ini adalah zone yang kaya dengan apa hematite, kemudian dia kutitnya kurang, kemudian dia sudah combat weather, jadi kita udah nggak menemukan lagi apa batuan asalnya. Kemudian silika dan magnesia ini apa udah hampir habis, mungkin kadarnya tinggal 5-2% ya, 2-5% atau average 3%. Dari asal batuan bedrocknya tuh mungkin ada 40-35%. Jadi dia udah leach out apa silika dan magnesia. Kemudian juga residual concentration beberapa elemen tuh maksimum seperti chromite, kemudian iron, kemudian aluminium, itu dia mencapai apa maksimum konten maksimum di red laterite. Kemudian berikutnya adalah yellow limonite. Jadi ini apa lebih banyak apa kutitnya. Kemudian ini hampir apa pelapukan hampir komplit atau hampir apa istilahnya batuan asalnya itu udah mulai tidak terlihat, walaupun kalau kita cermati kadang kita masih apa menemukan apa rock chip gitu. Kemudian juga ini residual konsentrasinya itu apa sudah mulai menurun. Cuma di yellow limonite ini justru kobalt dan mangan dia akan apa cenderung tinggi. Kemudian porositasnya mulai apa mengecil. Nah, kemudian ini yang saprolit, jadi kebanyakan itu ada fragmen batu asalnya itu udah mulai apa terlihat di sini, jadi masih menyisakan polder. Kemudian juga apa sini karena banyak teksturnya ini juga porositasnya juga cukup tinggi. Nah, di zona ini itu biasanya ada pengkayaan apa nikel. Jadi
umumnya nikel laterit di Indonesia itu diambil dari lapisan saprolit. Jadi karena di sini banyak garneritnya di zona ini. Kemudian yang terakhir ini adalah respirate bedrock. Jadi umumnya weathering itu udah nggak ada, hanya di foto ini masih terlihat coklat karena memang ini udah expose, kemudian udah beberapa bulan kena hujan, kemudian ada material yang dari atas menutup ke batu, jadi kelihatan coklat. Sebenarnya term flash rock sendiri itu dia pure, dia biasanya cuma warnanya hijau pucat dan nggak ada pelapukan di sana. Jadi batuan aslinya itu udah kelihatan seperti itu. Nah, ini hanya term saja kalau saya simplify tadi. Jadi ada istilah geologi gitu kan, pericrete atau tadi red limonite, kemudian ada limonite sendiri yang warnanya kuning, kemudian ada transition zone, dia hanya sedikit aja nempel dengan antara limonite bawah dan saprolit atas, kemudian ada saprolit, kemudian ada bedrock. Itu yang yang term geological. Nah, di kanan ini adalah istilahnya orang tambang atau mine production. Jadi di situ ada overburden, di situ ada ore itu limonite, bisa saprolit atau saprolitic ore, kemudian ada waste, juga ada bedrock atau blue zone sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau geological term di laterit itu ada pericrete atau simbolnya ada limonite, saprolit, bedrock yang dia mengacu ke bentuk fisik dan komposisi mineralnya. Tapi kalau di term orang mining, orang tambang itu dia hanya OB, ore sama blue zone. Nah, itu terkait dengan cut off. Jadi ini ada overburden di mana nikel itu umumnya kurang dari 1,2%, kemudian ada limonite ore, mana nikel kalau di sini tertulis cut off-nya 1,2 ya. Kemudian ada yang saprolit ore itu di atas 1,5 gitu kan, seperti itu. Nah, dari lapisan-lapisan nikel laterit tadi, selain dia pengaruhnya ke grade juga nanti pengaruhnya ke ore processing yang optimum. Misalnya kalau dia limonite itu dia cenderung ke nickel iron atau pitchpal atau leaching ya, acid leaching. Tapi kalau di saprolit ini bisa ke smelter atau ferronikel atau produknya nanti nickel matte. Jadi beda-beda. Nah, ini geology term, kemudian mining atau production term sama tadi ore processing frequency. Nah, ini hanya contoh saja, ini ya waktu stripping ya, ini limonite clean up karena di limonite bagian atas tuh nickel grade-nya nggak tinggi gitu kan. Jadi dia harus dibuang. Kemudian ini saprolit ore, ini ada boulder yang gede juga gitu kan. Yang boulder gede ini biasanya disingkirin karena dia tidak ada ore-nya. Karena nikel tadi itu kan dari enrichment-nya dari pelapukan. Jadi yang batunya sendiri kalau dia nggak lapuk ya nikelnya kecil gitu kan. Nah, ini hanya contoh ore juga ya, kita sebut saprolit ore. Ini masih ada yang cenderung hijau ini garnierit, ini ore-nya hybrid seperti ini. Kemudian ini bedrock atau blue zone. Nah, ini sebenarnya kelihatan coklat aja karena di atasnya ini sebenarnya tutup sama limonite. Sebenarnya yang di sini ini dia bedrock. Ini hampir nggak ada nikelnya. Paling nikelnya hanya 0,3-0,5% aja untuk tidak ekonomis untuk ditambang. Nah, ini batuan hanya batuan induknya atau batuan bedrocknya ini
dunit. Jadi umumnya mineralnya adalah olivin gitu kan. Nah, olivin itu mineral yang paling tinggi mengandung nikel. Jadi 0,3% aja sebenarnya olivin. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih terbentuknya deposit nikel laterit gitu kan? Nah, ada beberapa istilahnya rules, tapi yang paling penting itu 3 utamanya, yaitu source-nya, yaitu ultramafic rocks. Jadi nikel itu berasosiasi dengan ultramafic rock. Kemudian ada prosesnya apa? Weathering. Jadi kalau ada ultramafic rocks, dia tertutup di apa itu? Tertutup misalnya sedimen di bawah, ya, dia nggak mengalami weathering, ya sama aja dia nggak bisa menjadi deposit nikel laterit yang cukup baik. Kemudian trap atau topografi. Jadi karena nikel laterit deposit itu dia produk weathering, otomatis semakin tebal dia semakin bagus. Nah, kalau topografinya terjal gitu kan, otomatis dia akan tipis karena ketika dia lapuk dia akan terbawa oleh air hujan gitu kan. Jadi topografi itu sangat berpengaruh. Nah, role pertama adalah ultramafic rock. Jadi apa itu ultramafic rock? Itu adalah batuan yang dia kaya akan ferromagnesia. Kemudian umumnya dia kandungan SiO2-nya, kecuali piroksin itu di bawah 45%. Kemudian tidak ada feldspar di sana. Kemudian yang paling penting adalah jadi dia bukan batuan yang ekstrusif ya. Jadi ini sebenarnya ultramafic rock batuan yang terangkat karena subduction. Makanya dia kalau di Indonesia itu asosiasinya dengan ophiolite complex. Nah, kemudian di ultramafic sendiri itu ada beberapa batuan. Jadi ada dunite gitu kan, yang dia hampir dominan olivin. Kemudian juga ada peridotite, ini ada olivin dan other mafic mineral lainnya, misalnya pyroxene, kemudian hornblende, ya. Kemudian ada serpentin yang dia kebanyakan serpentin, kemudian ada pyroxene, kemudian ada hornblende. Tapi secara urutan nikel laterit yang bagus itu nanti akan banyak di batuan yang dunite dan peridotite. Nah, ini adalah referensi untuk nikel di ultramafic rock. Jadi di batuan dasarnya. Jadi olivin itu nikel grade-nya itu hanya 0,02 sampai 0,3 nikelnya. Kemudian ada di pyroxene 0,05 sampai dengan 0,01. Kemudian juga di clinopyroxene itu kurang dari 0,5%. Nah, jadi kenapa akhirnya kita nyari batuan yang olivinnya tinggi, dalam hal ini dunite gitu kan. Kemudian kita nyari yang peridotite di mana di situ ada olivin sama piroksinnya. Itu karena apa? Karena di batuan dasarnya nikelnya udah tinggi. Kalau kita ketemu ultramafic rock lain misalnya hornblende atau pyroxenite, ya otomatis nanti lateritnya nikelnya juga tidak bagus gitu kan. Jadi ini di bawahnya, jadi urut-urutannya itu kalau kita mau nanti eksplorasi ya kita nyari yang ultramafic dulu. Kemudian kita cari di mana yang dunite, di mana yang peridotite, di mana yang pyroxene. Jadi itu untuk memudahkan kita membuat prioritas nanti pas eksplorasi. Kita mau develop yang mana? Tentu saja kalau kita mau develop yang high grade dulu. Ya. Seperti itu. Nah, kenapa di saprolite tadi sebagai target nikel ore itu grade-nya bisa nikelnya 1,5, 2%. Sementara di batuan asalnya itu hanya 0, sekian persen. Karena apa?
karena ada yang namanya proses leaching atau pelarutan. Jadi Mg sama Si itu kan mineral yang mudah larut kena air kan, proses weathering. Jadi ketika Mg sama SiO-nya pergi, otomatis secara rasio itu ada elemen-elemen lain yang meningkat. Salah satunya adalah nikel gitu kan. Nikel yang tadinya 0, sekian jadi 1,5 berpuluh-puluh kali lipat gitu. Oke. Lanjut. Kemudian tadi batu gitu kan. Kemudian ini adalah weathering. Jadi weathering ini sangat berpengaruh gitu kan. Otomatis weathering itu kalau di kita itu ada pengaruh cuaca, panas dan hujan gitu kan. Nah, jadi semakin banyak kena curah hujan dan semakin banyak kena panas itu otomatis akan memberikan proses weathering yang cepat gitu. Nah, makanya beberapa deposit di Indonesia walaupun satu iklim itu sebenarnya kalau dicermati pasti akan beda-beda komposisi mineralnya, itu pasti akan beda-beda karena pengaruh weathering itu tadi. Area-area yang banyak curah hujan, kemudian kena panas, tentu dia akan lebih tebal ini laterisasinya. Kemudian ya ini hanya simpel ilustrasi aja. Kenapa tadi ada monit nih yang kuning, kemudian ada boulder, kemudian ada basalt, ada bedrock. Ini sebenarnya hanya proses pengaruh dari proses weathering, proses air hujan yang melicing batu yang dia masuk lewat rekan-rekan batu gitu kan. Jadi otomatis karena di atas itu adalah yang paling intens kena weathering, otomatis dia yang paling mudah lapuk. Jadi mudah lapuk gitu kan. Makin ke bawah makin fresh karena air tanah udah nggak mencapai bagian bawah. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah role topografi. Jadi tadi material ultramafik kalau udah kena weathering ya itu akan lapuk. Tapi kalau dia berada di tempat yang kurang tepat gitu, otomatis pelapukan lagi akan hilang. Begitu lapuk hilang, begitu lapuk hilang, sehingga hanya meninggalkan batuan bedrocknya. Nah, kalau batuan bedrocknya saja yang tertinggal, otomatis nikelnya juga tidak berkembang. Gitu kan. Nah, umumnya laterite landform yang ideal itu adalah dia cukup cukup landai atau undulating, slope-nya kurang lebih kurang dari 15%. Jadi cukup mempertahankan material dari tingkat erosi gitu kan. Jadi ketika dia lapuk dia enggak tererosi. Jadi utamanya itu. Jadi role topografinya itu adalah kurang dari 15%, kemudian gentle sloping gitu kan. Biasanya berbukit-bukit gitu. Nah, ini hanya contoh-contoh aja. Jadi kalau otomatis kalau yang seperti ini adalah yang paling bagus gitu kan. Yang ini itu nanti kita akan stabil kayak gini nih akan banyak material yang jatuh gitu kan. Otomatis tersisa bedrocknya aja. Kalau yang seperti ini gitu kan, yang depression seperti ini itu juga laterite akan tidak berkembang. Kenapa? Nanti batuan aslinya itu nggak akan kena pelapukan karena akan kena sedimen, tertutup oleh sedimen yang dari atas. Yang ideal adalah gentle. Plateau kayak gini kalau dia nggak terlalu lebar ini cukup bagus juga. Seperti ini juga ini cukup bagus, di sini ada air gitu kan, jadi airnya bisa mengalir ke sini, ini cukup bagus. River terrace ini nggak bagus karena ini seringkali kalau kita ketemu air yang tinggi, biasanya dia akan menutup batuan induknya, menumpuk, jadi weatheringnya nggak akan sempurna, jadi nikel laterite-nya juga nggak akan berkembang. Oke, jadi di mana kita mencari nikel tadi adalah nikel laterite ya. Satu dia di ultramafic,
lebih fokus lagi ke periodontit atau dunit. Kemudian nyari area-area yang memiliki curah hujan dan panas yang cukup tinggi. Tapi umumnya kalau di Indonesia hampir sama nih. Generalnya sama, tapi kalau kita studi lebih detail pasti beda-beda karakteristiknya karena ada pengaruh curah hujan dan panas. Yang ketiga adalah topografi, gitu kan. Topografi yang landai. Jadi kalau nanti teman-teman nanti diminta untuk mapping atau mencari nikel laterit, fokus ketiga itu aja. Ultramafik, kemudian area yang weatheringnya bagus, sama topografi. Karena di Indonesia itu iklimnya sudah cenderung sama, boleh dibilang sama lah. Jadi pengaruh weathering itu hampir boleh dikatakan hampir tidak terpengaruh lah untuk awal ya, untuk eksplorasi awal. Kecuali nanti kita bicara lebih detail itu bisa. Tapi awal ya cukup kita cari dua, ultramafik sama topografi yang bagus. Itu kalau kita mau nyari nikel laterit. Jadi kalau teman-teman nanti saya mau nyari nikel laterit, udah dari dari peta regional aja, gitu kan? Cari di mana yang batuan-batuannya ultramafik, opialit kompleks. Baru nanti teman-teman bisa pakai citra satelit, pakai landform analisis. Misalnya slope analisis kan bisa memberikan gambaran. Kita pilih slope yang landai, bukan yang terjal. Kemudian juga hindari struktur, karena apa? Kalau kita kebanyakan struktur, daerah-daerah dekat struktur besar itu umumnya nikel nggak berkembang juga, karena apa? Batuannya udah terubah ke serpentin. Jadi kalau udah serpentin itu nikelnya nggak ada di sana. Oke, nah ini hanya gambaran tadi yang slope tadi ya. Ini ada, makanya tadi di sini yang dekat sungai, apalagi di lembah ini residual, ini kurang bagus. Kalau di sini ini yang bagus karena apa? Ini muka air muka water table ini, muka air tanahnya sering naik turun pada saat hujan gitu kan, naik. Nanti kalau pas kemarau dia akan turun, jadi dia bisa memberikan laterit yang tebal. Tapi kalau di sini ini akan tipis karena banyak erupsi. Kalau di sini muka air laut, muka air tanah dia stabil, dia nggak akan naik turun lagi di sini. Plus dengan material transport dari sisi lereng sini atau bahkan sungai itu nggak akan kembang. Oke, kemudian ini saya mau share mengenai nikel laterit exploration. Jadi kalau tadi udah ada role yang dua dipegang, ultramafik sama topografi, kemudian kita melakukan apa? Yang kita lakukan adalah ini nanti desk assessment gitu kan. Kemudian field mapping atau mapping lapangan. Jadi kemudian ada exploration sampling, kemudian habis itu nanti ada sampling handling dan preparation-nya seperti apa. Kemudian sampel analisis, data validasi dan evaluasi, kemudian data modeling dan resource estimation dan reporting. Jadi nikel laterit exploration atau exploration nikel laterit yang saya lakukan tuh meliputi ini langkah-langkah ini gitu. Ya kalau ini sih sebenarnya kurang lebih sama lah dengan eksplorasi mineral lainnya gitu kan, kontennya. Cuma mungkin dari sisi tadi desk assessment-nya seperti apa mungkin berbeda dengan coal, dengan gold, dengan timah gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang desk assessment, jadi biasanya saya hanya review misalnya dari report sebelumnya atau geological map. Ya kita pakai yang diterbitkan sama pusat geologi juga ada, kemudian sampling map ini kalau ada ya, misalnya perusahaan itu udah punya ya kita bisa kembali ke sana. Tapi kalau kita belum punya apa-apa, saya umumnya pakai geological map yang ada aja, biasanya di 3G. Kemudian kita juga membuat outline kira-kira landform yang bagus yang seperti saya sampaikan tadi itu di mana boundary-nya. Jadi bisa dari Landsat, bisa dari foto udara atau peta sekarang Demnas misalnya, atau Google Earth gitu kan. Itu juga cukup membantu. Jadi kita overlay kan. Jadi
kita overlaykan antara peta ultramafic rock sama istilahnya laterite landform dari topografi. Tentu saja kita juga masukkan parameter lain, misalnya pertanian, kemudian hutan lindung, kemudian mungkin ada social issue atau terkait dengan izin-izin lain, ya kita hindari. Maka kita akan dapatkan exploration target outline. Jadi kita udah punya satu boundary, area mana yang mau kita jadikan target untuk untuk mapping nantinya. Nah, ini hanya contoh aja. Ini hanya contoh beberapa landform menjadi target laterite gitu kan. Ya utamanya yang di gentle slope gitu kan. Makin ini kan makin rapat gitu kan. Nah, kalau yang di bawah ini kita hindari, kita nggak akan plot. Kenapa? Karena pasti ini akan isinya sedimen, jadi nggak akan berkembang. Jadi ini pakai laterite landform dari peta topografi, kemudian kita olah. Kemudian yang jelas ini udah di overlaykan dengan ultramafic boundary yang merah. Nah, ini hanya contoh-contoh saja, ini dari Landsat image. Ini hanya contoh-contoh, ini jadi yang putih ini adalah target eksplorasi untuk mapping nantinya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan tadi target, kita lakukan mapping. Jadi kita sampling gitu kan, sama membuktikan benar nggak landform tadi yang kita analisa di awal tadi landformnya landai, tidak terjal atau bukan sedimen gitu kan. Kemudian biasanya kita juga pakai Hannover, atau kita biasanya juga bisa spasi 200 atau 400 gitu kan. Jadi semua informasi termasuk sosial isu barangkali ditemukan waktu eksplorasi ini kita catat. Tapi field mapping ini utamanya adalah men-sampling kalau ketemu saprolite atau limonite ataupun batuan dasarnya, sama tadi topografinya. Ini hanya contoh-contoh aja ya, orang lapangan pasti akan seperti ini, banyak jalannya. Nah, kemudian setelah mapping, jadi mapping itu kan biasanya general gitu kan. Dari mapping itu kita akan menentukan area untuk sampling lebih detail lagi. Biasanya pakai auger atau test pit atau core drilling atau pemboran pakai mesin. Nah, jadi kalau mapping tadi itu biasanya karena kita hanya mapping biasanya manual, biasanya kita tidak bisa ngambil batuan, dan kita tidak bisa dapat profil lateritnya secara komplit. Makanya kita pakai ngebor. Apa yang dicatat ya nanti geologinya seperti apa, batuannya seperti apa, tebalnya berapa meter, itu akan kita record dari sampling pengeboran. Nah, ini hanya contoh saja, ini test pit. Mungkin test pit saat ini dihindari karena dia tidak bisa menembus saprolite. Tadi kan saprolite kan ada batunya. Kalau test pit manual seperti ini biasanya hanya limonite saja, padahal yang kita cari ada di saprolite. Kemudian juga dari sisi safety juga kurang aman. Kalau longsor kalau ini kita sulit untuk melakukan pertolongannya. Ini hanya test pit. Ini zaman-zaman dulu itu. Belakangan kita udah nggak pakai seperti ini. Kemudian ini hanya Hannover. Hannover ini juga cepat, cuma dia memiliki kelemahan. Ya ini dia hanya paling 6 meter 7 meter aja udah nggak mampu menembus lebih dalam lagi. Umumnya hanya limonite aja yang terambil. Sementara kita nyari laterite itu ada di area yang saprolite. Nah, ini kemudian bor mesin pakai mesin Cekro. Ini pojok bawah ini adalah core-nya seperti silinder ini 1 meter. Ini bisa ngebor sampai 50 meter dan bisa nembus batuan yang keras. Oke, kemudian setelah kita bor ini juga ada sampling dan preparation-nya. Jadi ketika kita
habis ngebor, jadi kita record nomor borehole-nya, meteran berapa, core recovery-nya, material layer-nya, limonit, saprolit, atau deep-rock kemudian. Ya, ini hanya logging biasa aja. Kemudian juga sampel itu kita preparasi, kita screen. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia menerapkan screen sampel. Jadi sampel itu disaring. Jadi ada yang nyebut -1 inch, -3 inch, +3 inch, atau ada yang -1 inch, +2 inch, sama +6 inch. Tapi ada perusahaan yang nggak melakukan screening. Nah, kalau di tempat saya bekerja melakukan screening, kenapa? Karena nikel later itu dia adanya di material yang lapuk. Otomatis material lapuk itu adalah material yang relatif ukuran butirnya kecil kan. Kalau ukuran butirnya besar, dia nggak lapuk, itu kan nikelnya kecil. Jadi itu yang kita buang. Nah, ini hanya contoh aja, ini hanya aktivitas setelah tadi ngebor itu kita logging, kita record meterannya gitu kan. Karena penting untuk mengetahui urutan meteran dari atas ke bawah. Ini hanya contoh-contohnya aja. Ini di sampel house namanya. Nah, ini yang sebelah ini kita screen ya. Ini kita buat screen manual seperti ini. Kemudian kita quartering karena tidak semua sampel kita masukkan ke lab. Jadi kita harus mixing biar mungkin sehingga sampel representatif. Kemudian ini hanya contoh aja kenapa kita screen. Kita ambil meteran dari ini meteran ini ya 12 sampai 15 ini. Nah, ini kalau saya gabung gitu kan. Ini kalau saya gabung, saya campur kemudian saya analisa, maka nickel grade-nya ini hanya 1,4% aja. Tapi dengan saya screen, yang saya ambil adalah material yang -3 inch, jadi yang batu ini saya buang, ini satu dibuang, itu ternyata saya dapat nickel grade-nya 1,79, yang tadinya 1,4, saya dapat 1,79. Jadi fungsi screen itu seperti itu. Jadi kita mencoba membuang sampah yang harusnya nggak kita ambil, kita buang. Nah, ada perusahaan yang nggak pakai metode screen, jadi diambil semua otomatis sebenarnya ini material-material batu yang fresh itu akan mendilusi. Oke, nah ini hanya contoh aja, jadi ini hanya batuan yang kita pecah, ini hanya untuk menunjukkan aja bahwa semakin ke arah tepi, pelapukan tuh nickel grade-nya dia akan semakin tinggi ketimbang yang di bagian dalam, nggak weather. Nah, ini hanya contohnya aja. Kalau kita analisa, ini ada zona 4, 3, 2, 1. Yang 4 ini maka nickel grade-nya dia makin tinggi, tapi makin ke dalam dia makin rendah. Karena apa? Karena nggak weather yang bagian dalam. Di batuan induknya yang seperti saya bilang tadi, batuan induknya itu nikelnya hanya kecil aja. Lanjut. Nah, ini hanya sampel analisa di lab. Jadi ketika kita sampel udah kita ambil, kita analisa menggunakan XRF. Umumnya yang kita analisa adalah nikel, besi, magnesium, silika, koper, kromium, aluminium, mangan, dan kalsium. Oke, kemudian ini lanjut, saya cepat aja. Ini hanya contoh aja. Ini untuk kita analisa di lab. Ini adalah alatnya. Ini yang sampel dibikin bubuk, terus kemudian ini di press pellet, dibaca bisa di alat ini, bisa di sini. Kalau ini dijadikan U-speed, jadi kayak kaca, bisa dibaca di sini sama di sini. Ini hanya metode pembacaan analisanya aja. Oke, yang berikutnya ini adalah bioevaluasi. Jadi tadi sampling, analisa sudah gitu kan. Nah, jadi ada sampling, ada logging, kemudian ada analisa assay-nya tiap meter. Nah, kemudian kita olah data itu. Tapi sebelum kita olah, kita harus validasi. Yang namanya kita bekerja dengan ribuan data, salah tulis, salah input itu pasti ada. Jadi kita validasi. Jadi berikutnya adalah data validasi dan evaluasi. Jadi
kenapa kita perlu data validasi itu adalah untuk meminimalkan data error masuk ke database. Kenapa gitu kan? Karena kita bekerja dengan banyak data. Saya kadang bekerja dengan data drill hole itu sampai ribuan drill hole, dan kalau saya breakdown lagi itu, kalau saya analisa pakai Excel itu bisa 5.000, 6.000 atau 10.000 row, kemudian kolomnya itu bisa sampai 2 digit kolom gitu, bisa 29 atau 39. Jadi cukup banyak yang harus saya review. Jadi dari awal memang harus kita validasi dulu apakah salah ketik atau apa. Kemudian juga kita validasi itu untuk meyakinkan bahwa ini adalah data error atau sampling error, atau memang secara alamiah sampel itu. Misalnya data kita biasanya nikel ketemu paling tinggi 3% gitu. Tiba-tiba kok ada nikel yang ketemunya 5% gitu. Nah, kita mesti lihat apakah ini salah tulis atau memang secara geologi memang benar kita nemu nikel yang 5%. Nah, jadi penting gitu kan untuk validasi. Oh, ternyata setelah kita lihat ke logging, ke photocore, ke deskripsi geologis, oh di sana ada material garnierit. Oke, garnierit itu nikelnya tinggi memang. Jadi data itu kita terima sebagai sebagai bagian dari geologi variasi. Oke, ini hanya contoh logging lapangan. Jadi kita bekerja dengan ratusan drill hole, dengan mungkin ribuan drill hole, kalau makin ke sini itu ya salah tulis itu masih banyak gitu. Kemudian salah input gitu kan. Walaupun saat ini udah bisa diatasi dengan logging secara online ya. Tapi tetap itu tetap butuh gitu kan. Salah ketik itu bisa datanya salah, karena salah ketik bisa jadi nanti sistem scriptnya juga nggak jalan kalau kita salah ketik. Oke, kemudian apa sih yang harus divalidasi gitu dari pekerjaan lapangan? Jadi utamanya kolar atau lokasi ini harus diyakinkan benar nggak? Jangan sampai nanti salah. Oh, kita dapat laterit yang tebal 50 meter kok secara lokasi kok di tebing ya? Benar nggak ini? Jangan-jangan salah titiknya gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian juga assay data gitu kan. Assay data itu kan biasanya yang menganalisa dari lab gitu kan. Kita terima gitu. Benar nggak datanya, assay-nya? Benar nggak ketukar kolomnya? Jangan sampai nanti ketukar nikel salah dengan MgO. Itu juga sangat fatal. Kemudian juga berat sampel, benar nggak beratnya gitu kan? Karena nanti untuk menghitung resource sama cadangan berat sampel itu, jadi kita lihat dulu ada nggak yang beratnya itu melebihi normal. Misalnya tiba-tiba kita nemu satu core biasanya 13 kilo kok ini sampai 50 kilo. Ternyata setelah kita cek data awal ternyata hanya 5 kilo. Jadi itu kita validasi. Oke. Nah, ini hanya contoh-contoh aja yang harus divalidasi. Ini ada material yang hilang, ini juga harus dicek gitu kan. Hilangnya kenapa? Hilang karena memang pengeboran atau memang dibuang atau seperti apa. Itu penting. Kemudian juga ini core recovery itu sangat penting karena dia nanti untuk mengkalkulasi berapa deposit yang ada di lapangan. Ini hanya core recovery-nya, harusnya kan ngebor itu kan full gitu kan, tapi ini ada yang hilang. Ini mau di-treat sebagai data yang salah atau memang datanya udah benar gitu kan. Memang sampelnya yang naik hanya sekian gitu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi data validasi tadi. Kemudian ini evaluasi. Setelah data itu kita yakin betul bahwa nggak ada yang salah, kita udah validasi gitu kan. Baru kita melakukan evaluasi. Kita tidak melakukan evaluasi data kalau data validasinya belum dilakukan. Kenapa? Kalau data validasi belum dilakukan, kita melakukan evaluasi. Kalau ada yang salah, kita jadi kerja 2 kali gitu. Jadi geologis harus men-state bahwa oke, titik ini udah kita validasi, ada serah terimanya. Baru nanti bagian geoevaluasi melakukan evaluasi. Jadi
Evaluasi yang dilakukan di Nikelater itu, jadi kita melihat area zone, area di mana nikel yang kita cari itu berada. Kemudian kita mengestimasi grade dan tonnage dari area yang sudah kita bor atau sampling. Kemudian bagaimana karakteristik nikelnya dengan bedrocknya, kemudian korelasi antara tebal lateritnya dengan morfologinya, apakah ada korelasi dengan strukturnya, kemudian ore recovery-nya berapa, kemudian berat tonnage faktornya berapa, kemudian moisture content-nya berapa, kemudian Penny ratio-nya seperti apa, silika mineral ratio-nya seperti apa, kemudian kadar air dalam kristalnya seperti apa. Karena ini apa? Informasi ini penting, bukan hanya untuk eksplorasi itu sendiri, tapi ini jauh ke proses berikutnya, yaitu ke mining dan processing. Makanya sebenarnya kalau kita eksplorasi nikel later itu mudah gitu kan. Tadi kita nemu ultramafic, kemudian kita nemu apa itu topografi yang bagus, itu mudah. Tapi bagaimana kita melihat moisture content-nya berapa, Penny ratio-nya seperti apa, SM-nya, yang nanti untuk pabrik itu sedikit sedikit rumit karena ada blending, ada strategi mining sequence-nya seperti apa, itu lebih complicated. Oke. Nah, ini hanya contoh aja karakteristik di nikel. Jadi ada kawasi, jigodolong, ada noji, fluk, sama ekor. Yang tadi saya bilang bahwa secara umum di Indonesia itu benar iklimnya adalah tropis, hujan dan panas tuh kurang lebih sama. Tapi kalau kita detailkan per area itu pasti akan berbeda-beda. Contohnya ini, kadar nikelnya aja kalau kita lihat antara area itu berbeda-beda. Secara rata-rata ya kita bilang ya. Jadi kalau di kawasi itu kadar nikel limonit 1,77 ya, kalau pakai cutoff 1,5. Kemudian di Jigodolong ada 184, kemudian di Loji 180, kemudian di Fluk 180, dan seterusnya. Kemudian juga yang paling penting tadi silika magnesium ratio, SM ratio. Yang penting untuk proses smelting atau proses pengolahan. Itu juga beda-beda kan, ada kawasi 1,3, limonitnya, saprolitnya 1,2, dan itu akan memberikan nilai berbeda-beda, termasuk Penny ratio-nya. Jadi ini yang penting ketika eksplorasi nikel later itu, kita tidak hanya tahu areanya saja di mana yang banyak nikelnya, tapi kita harus sampai ke silika magnesium sama Penny ratio. Karena apa? Karena nanti untuk mempengaruhi proses nikel yang selanjutnya. Oke. Jadi apa yang udah kita dapatkan tadi adalah satu, bagaimana kita mencari nikel laterit, kemudian apa yang dilakukan setelahnya, yaitu validasi sama evaluasi. Evaluasi yang paling penting adalah di mana nikel layer itu ada secara vertikal, silika magnesiumnya seperti apa, kemudian batuan induknya seperti apa, gitu kan. Kemudian Penny FE per NI-nya seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini slide yang terakhir di bagian section yang terakhir di bagian eksplorasi, ini block modeling dan resource estimation. Jadi block modeling dan resource estimation ini adalah suatu proses untuk membuat simulasi, gitu kan, simulasi dari beberapa sampling dari core tadi yang kita udah dapat. Biasanya kan core itu hanya individual, vertikalnya. Nah, tiga dimensionalnya bagaimana? Pelamparannya seperti apa? Itu pakai block modeling. Kemudian dari block modeling itu baru kita hitung kira-kira ada berapa. Jadi banyak informasi yang masuk di dalam proses ini, gitu kan. Dari lokasinya di mana, loggingnya seperti apa, assay-nya seperti apa, gitu kan. Nah, itu dijadikan satu. Kemudian geological istilahnya domainnya atau kondisi geologi itu seperti apa. Nah, umumnya pengerjaan block modeling sama resource estimation ini menggunakan software atau script.
Tapi tetap aja sense geology itu tetap butuhkan. Kita bisa menghitung pakai formula, pakai rumus, pakai script gitu kan, atau pakai makro. Tetap aja itu kan hanya tools. Geologi tetap ini common sense-nya harus ada di sini. Benar apa enggak hitungan mereka? Make sense apa enggak? Nah, ini hanya contoh aja. Nah, ini contoh dari andesit yang lebih mudah. Ini hanya tadinya misalnya kita hanya dapat drill hole, kita korelasikan secara 2 dimensi vertikal, kemudian kita buat 3 dimensi. Nah, ini pekerjaan di modeling sama estimation. Nah, jadi mineral resource estimation sendiri itu adalah kita harus mengenal bahwa deposit continuity-nya itu seperti apa, kemudian grade variability-nya itu seperti apa, kemudian datanya, utamanya data kolar, data assay, mapping itu harus nyambung. Kemudian juga ada geological interpretation dan modeling. Intinya dari yang mineral resource estimate ini adalah dia menggabungkan geologi dan statistik. Jadi cukup penting statistik di sini berperan. Kalau yang di awal-awal tadi itu murni pure sense of geology kita mengenai seluk-beluk petrografi dan hidrologi gitu kan. Tapi di resource estimation ini ya ada tambahan lagi, ya ini statistik. Karena kita banyak bermain dengan data, otomatis statistik itu yang akan kita pakai. Nah, kira-kira itu sharing saya mengenai exploration nickel laterite. Mungkin ya secara singkat, secara global, mungkin nanti kalau ada yang pertanyaan yang detail, saya bisa jelaskan. Mungkin ada sedikit lagi ya tadi tambahan yang ini. Tadi ini hanya profil dari nickel laterite. Ini ada AL, di mana material-material yang dia cukup bertahan di zona lapok. Kemudian di sini ada chromite, ya. Kemudian di sini ada MN, ini yang banyak di transisi. Yang tadi saya bilang bahwa ada material yang justru dia terjadi pengkayaan di transisi, di atas dia hilang, tapi di bawah dia besar kemudian hilang lagi. Untuk nikel sendiri itu dia akan mengayak di area ini, pengkayaan di area saprolit, sedikit di limonit, kemudian akan kecil lagi di area batu. Oke, kira-kira itu aja. Saya kembalikan ke Mbak Tria. Silakan Mbak Tria. Baik Pak, terima kasih Pak presentasi yang sangat menarik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setelah pemaparan materi, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Dan di sini kita udah punya beberapa pertanyaan nih Pak, dari kurang lebih 4 orang. Dan untuk membuka sisi pertanyaan ini, kira-kira boleh nggak Pak saya dulu yang bertanya? Pertanyaannya ringan, biar dari kita ringan terus ke berat gitu. Karena kalau dilihat pertanyaan-pertanyaan peserta ini agak berat-berat gitu Pak. Baik, pertanyaan saya sederhana saja Pak. Apa sih yang membedakan eksplorasi di nickel laterite sama endapan mineral biji lainnya? Gitu Pak. Apa yang membedakan gitu dari nickel laterite ini? Ataukah mungkin sama gitu Pak? Oke, saya belum banyak eksplor di mineral lainnya ya. Saya di andesit sama batu gamping sama nikel. Ya otomatis yang membedakan itu adalah satu geologinya lah pasti ya. Jadi deposit yang mau kita cari itu sebenarnya dia asosiasinya dengan apa? Itu dulu gitu kan. Yang membedakan di sana aja gitu kan. Nah, terkait proses berikutnya itu sama di AGC, kemudian validasi tadi physical propertiesnya itu sama, dan itu akan secara global akan sama, tapi secara detail yaitu tergantung nanti menyesuaikan processingnya gitu kan. Seperti itu. Kalau kita mau nyari mineral misalnya
andesit, ya tentu saja kita nyarinya yang vulkanik kan, ya. Atau nyari coal, otomatis kita nyari batuan-batuan yang sedimen, formasi-formasi yang sedimen. Kira-kira seperti itu, Mbak. Bedanya itu aja. Selebihnya sepertinya sih sama saja. Tinggal nanti untuk teman-teman ya itu tadi, kalau kita mau nyari gold, nyari nikel, ataupun nyari industrial mineral, andesit atau limestone, ya tentu saja kita mencari yang relevan geology setting seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi perbedaan yang paling mencolok itu dari geology settingnya gitu Pak ya. Betul, ya. Baik, kita punya 4 penanya ini. Yang pertama dari Abang Rivaldi dari Universitas Pertamina dan minta untuk open mic. Jadi dipersilakan Bang Rivaldi untuk open mic dan bertanya langsung kepada Bapak Hasan. Oke, terima kasih Tria. Terima kasih Pak atas pemaparan yang komprehensif terkait dengan eksplorasinya Pak. Pertanyaan saya ada 2 Pak. Nah, yang pertama itu karena perkembangan dunia sekarang itu pesat Pak terkait dengan perkembangan mineral logam. Nah, bagaimana karena sudah ada beberapa publikasi yang menyatakan bahwa jika pada nikel laterit juga bisa ada unsur tanah jarang, khususnya pada horizon A atau yang sekitar limonit. Nah, padahal kan kalau misalnya kita berbicara tentang nikel laterit, nah yang paling banyak diambilkan yang daerah saprolitnya. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk bisa mengembangkan secara efisien karena namanya unsur tanah jarang ya unsurnya sedikit Pak. Terus yang kedua karena tadi pemaparan yang slide yang segitiga tadi Pak, ada yang sumber terus weathering sama yang landform tanpa memperhatikan parameter lain seperti keberadaan arus sungai dan misal curah hujan yang tinggi di sekitar daerah landform. Nah, apakah secara eksplorasinya di lapangan itu kita melakukan delineasi grid di lereng yang landai atau kita itu spot-spot Pak. Jadi kita misalnya kita dalam satu hari ini kita punya 5 lereng yang landai. Nah, per lereng yang landai itu kita bikin grid atau kita hanya spot-spot saja. Soalnya waktu itu waktu 2019 kemarin 1 kali 1 kilometer di sekitar waktu itu saya ikut, tapi bukan sebagai yang langsung itu, cuma membantu-bantu saja. Sekitar 1 kali 1 kilometer saja kita bikin gridnya sampai sore Pak. Nah, itu perbedaannya apa ya Pak? Kenapa dalam landform yang 1 kali 1 itu sangat lama, terus tadi kalau kita punya landform yang banyak kan itu bisa memakan waktu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Rivaldi. Ini langsung dijawab aja Mbak Tria ya. Ya Pak, boleh. Boleh Pak. Ya, oke. Jadi terkait sama nikel laterit sama unsur tanah jarang tadi, ya memang betul ini juga lagi rame gitu kan, unsur nikel laterit dengan tanah jarang. Nah, yang saya juga lagi melakukan studi ke sana udah 2 tahun lah. Jadi beberapa sampel saya coba lihat REE-nya dan sejauh ini tuh baru skandium aja yang kelihatannya itu cukup tinggi ya, cukup tinggi di deposit kita. Walaupun kalau kita compare dengan beberapa deposit di luar negeri itu juga masih belum cukup tinggi gitu. Tapi cukup menarik gitu kan kandungan skandiumnya. Memang betul bahwa kebetulan REE yang skandium itu ada di material limonit yang notabene nikel grade-nya itu kecil gitu kan. Sementara target dari nikel kita itu ada di saprolit. Nah, itu juga jadi 2 sisi yang menguntungkan atau bisa juga merugikan. Dalam arti gini,
menguntungkan karena apa? Karena kita bisa ambil misalnya ya nanti ketemu nikel tanah jarang. Jadi kita bisa ekstrak terpisah, otomatis yang tadinya dibuang gitu kan, itu kita bisa ambil gitu kan. Jadi ada yang istilahnya pengolahan REE, ada yang saprolit. Nah, tapi untuk saat ini kalau kita teknologi hanya mengolah REE saja, sebenarnya juga tadi yang saya bilang belum bisa lah independen gitu kan. Kita hanya menghasilkan RE aja, atau dalam hal ini kalau nikel yang saya tahu skandium itu belum bisa. Kenapa? Karena secara grid juga istilahnya gridnya itu nanggung gitu. Jadi yang paling bisa itu adalah skandium ini sebagai byproduct. Jadi produk ikutan dari pengolahan nikel sendiri. Seperti itu. Jadi kemungkinan akan seperti itu kalau di Indonesia. Tapi ini masih perlu banyak lah. Perlu banyak proses ke depan untuk REE karena apa? Jangankan masuk ke pengolahan, bicara pengolahan. Kita ada berapa saja itu kita belum firm gitu kan. Memang ada, tapi ketika ditanya ada berapa sih sehingga kita bisa mengolahnya itu belum tahu. Jadi memang betul tadi REE di laterit itu kemungkinan dia akan berada di low grade. Tapi malah itu bagus kalau kita bisa mengolah secara terpisah. Jadi tidak saling berebut gitu kan ore-nya. Kemudian yang kedua adalah kenapa saya hanya mempertimbangkan 3, role topografi sama ultramafik sama weathering. Tidak misalnya memperhitungkan curah hujan atau area itu dekat sungai atau tidak. Jadi yang saya bicarakan adalah skala global ya. Kecuali kalau skala 1 kilo kali 1 kilo ya, itu mungkin lebih ke penelitian ya, riset gitu kan. Tapi kalau kita lebih ke eksplorasi, di mana saya bekerja dengan beribu-ribu hektar, makanya tadi saya sampaikan, yaitu 3 itu aja dulu kan. Weatheringnya di mana yang intensif, topografinya mana yang dia cukup landai, atau batuannya mana. Walaupun secara weathering, karena kita ada di iklim tropis itu hampir sama lah. Walaupun kalau secara detail, kalau kita mau bicara suatu penelitian atau tesis, ya pasti beda-beda. Nah, jadi kalau tadi Mas Rivaldi itu 1 kali 1 aja itu di grade, 1 kilo 1 kilo di grade, ya itu pasti lama karena kan itu kembali lagi seberapa detail kita mau mengolahnya. Tapi kan saya kira kalau 1,1 di grade itu untuk semacam studi ya, bukan untuk tambang atau apa. Jadi studi untuk tesis ada nggak beda ini. Malah saya tahun 2010 itu membimbing anak TA nggak 1 kali 1 Mas, itu 100 kali 100. Saya suruh nge-grid untuk ngelihat ada nggak karakteristik ininya magnet stability-nya gitu kan. Tingkat serpentinya kalau kita buat peta seperti apa. Ya itu hanya ini aja ya, hanya belajar menulis, belajar membuat istilahnya suatu karya ilmiah gitu. Itu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah oke, kalau seluas itu apa di grid atau enggak? Otomatis yang pertama adalah tadi mapping itu biasanya nggak saya grid Mas. Jadi mapping saya lintasan dulu aja karena mapping hanya membuktikan bahwa dari dash assessment itu benar apa enggak. Habis dari itu kalau udah benar, sampling benar, baru saya pakai grid. Gridnya berapa? 400 kali 400 drilling dulu gitu kan. Karena satu landform itu belum tentu nikelnya menarik semua. Pasti ada yang dia nggak bagus gitu kan. Nah, baru nanti dirapatkan. Grid yang paling terkecil yang saya sampling itu adalah pengeboran dengan spasi 25 kali 25 meter. Itu udah cukup memberikan informasi apakah deposit nikel kita itu menerus atau tidak menerus. Terkait dengan sungai itu tentu saja kalau itu ada sungai besar gitu kan. Contohnya kalau di Sorowako mungkin ada nanti bisa browsing bahwa di situ ada sesar Matano yang besar gitu kan, yang dia menerus dari sesar Palu Koro sampai ke atas yang kemarin ada
kolaps di Palu, itu melewati daerah Sorako, itu area-area yang dekat sesar, yang dia juga sering berasosiasi dengan sungai, yaitu kita hindari, kita nggak akan ngebor di situ, karena apa? Pasti di situ udah akan teralterasi jadi serpentine gitu kan. Unitnya udah berubah jadi serpentin, dan serpentin itu nikelnya nggak ada gitu kan. Jadi kita hindari. Jadi ya kita lihat apakah sungai itu dihindari atau enggak, itu tergantung kita lihat seberapa besar. Tapi itu tadi yang paling utama topografi sama ultramaverick dulu lah, karena kalau iklim weathering tuh ya kita di iklim tropis ya pasti akan kurang lebih sama, kecuali kita bandingkan dengan negara-negara yang subtropis misalnya di mana gitu kan. Seperti itu. Kira-kira seperti itulah ininya. Jawaban dari saya. Mudah-mudahan cukup memberikan gambaran. Siap Pak, terima kasih Pak. Okay. Baik. Semoga ya terjawab ya Mas Duan ya, Mas Rivaldi ini pertanyaannya. Nah, kita lanjut ke penanya berikutnya. Izin untuk open mic dari Maratur Siregar asal USN. Dipersilakan Maratur Siregar. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Selamat sore Pak Hasan. Saya Maratur Siregar dari USN. Saya belakangan ini mengerjakan sebuah proyek eksplorasi ya di suatu pulau terpencil, pokoknya daerah-daerah Sulawesi Tenggara. Saya menemukan kehadiran silika. Nah, kehadiran silika ini kan Pak sangat jahat Pak ya kalau di nikel ya. Bagaimana kita melihat ya Pak kalau kehadiran silika sering sekali mengganggu proses perolehan nikel gitu, perolehan endapan. Seperti kalau kita ketemu zona-zona yang memang sudah kita logging tapi ada silika di sampingnya gitu. Kadang muncul jalur silika gitu. Ada 1-3 iup, misalnya 3 iup. Kita mau lihat ini jalur silikanya itu bagaimana Pak? Karena ini yang bikin jatuh kadar gitu kan. Kemudian juga saya ingin bertanya, banyak juga pertanyaan tadi dari slide Bapak. Kalau kita lihat dari topografi curah hujan, itu kadang-kadang kita bor, itu kadang-kadang juga kita test pit, kadang juga tidak ada isi Pak. Itu kenapa ya? Kemudian sering juga kita ketemukan ada sisipan batu gamping. Padahal kalau kita lihat formasinya di peta geologi itu batu gamping. Tapi di bawahnya itu ada kehadiran ultramapik gitu. Kenapa batu gamping menyisip di atas, tapi ketika kita bor muncul ada lapisan zona limonit saprolit. Kadang begitu juga tidak ada limonit, dia langsung saprolit begitu. Itu kenapa bisa terjadi? Dan kemudian ini sih kasus-kasus yang saya temukan ya Pak ya pada saat saya proyek eksplorasi sekitar 2 minggu yang lalu lah di Sulawesi. Dan saya minta dulu sedikit dari paparan dari Bapak ya. Mungkin saya lihat tadi paparan dari presentasi sangat bagus. Saya ingin dulu curi-curi sedikit Pak. Saya ibaratkan ini prinsipnya gelas kosong lah gitu. Kira-kira. Terima kasih banyak Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Maratur. Jadi terkait dengan silika bikin jatuh grid itu memang betul gitu kan. Itu paling dihindari sama smelter. Tapi ada juga smelter yang nyari silika yang tinggi. Contohnya di Harita gitu kan. Dia nyari yang silika tinggi otomatis, tapi juga nikelnya juga on spec gitu kan. Kalau silika tinggi nikelnya 0 poin ya pasti dia nggak mau gitu. Nah, jadi kalau kita bicara silika itu sebenarnya kalau di laterit normal tuh kadang di limonit itu ada yang namanya silika boxwork gitu kan. Nah, silika boxwork itu di limonit itu biasanya tipis saja karena dia pengaruh presipitasi aja. Jadi ketika dia licin kemudian dia nemu jalur, dia hanya mengendap. Jadi dia mengendap.
menemu jalur dia hanya mengendap. Jadi dari proses leaching itu dia mengendap. Tapi itu biasanya tidak banyak, dan kalau kita jalurnya juga di laterit itu agak susah nyari jalur, misalnya ini mau larinya kemana, karena ada istilah bahwa laterit itu adalah single individual drill hole, beda kayak deposit lain ya yang ketemu dia source-nya, oh makin ke source-nya makin tinggi kandungan ininya, makin ke sini makin jauh. Nah, bedanya nikel itu seperti itu, ketika ngebor itu kadang bisa berbeda karena ada banyak aktivitas yang ya akar tanaman, kemudian rekahan itu berpengaruh. Nah, kalau kita bicara deposit yang istilahnya gini ya, laterit tapi nggak normal gitu ya, silikanya banyak gitu ya. Contohnya mungkin di Kabena lah. Kabena selatan ke utara aja udah beda. Makin ke utara dia silikanya makin hilang. Tapi di bagian selatan itu silikanya luar biasa banyak ya, silika masif gitu kan. Dan dia udah cenderung kayak kena metamorf keras gitu, nggak cuma semacam box yang ngisi itu rekahan gitu. Nah, itu juga susah dicari jalurnya. Memang kendala tersendiri ketika kita nambang di nikel. Makanya saya bilang menemukan nikel deposit itu lebih mudah, tapi ada processing sama nambangnya itu yang susah, yang tadi bikin jatuh grit tadi silikanya. Karena nggak bisa kita nggak bisa kita cari dia arahnya kemana, mau nggak mau adalah dengan cara sampling yang lebih rapat. Sampling lebih rapat, kecepatan samplingnya juga cepat. Jadi kita cepat memutuskan ini mau dibuang atau mau diambil. Jadi kaitannya seperti itu. Memang sulit. Saya sendiri juga itu tadi, karena single individual itu susah kita menebak strukturnya dia mau lari kemana untuk silikanya. Salah satu caranya antisipasi, karena ini silika itu mendilusi jahat ya, cuma itu aja. Jadi sampling grid controlnya yang di depan, yang dia harus aktif melakukan sampling. Dan biasanya operator itu kita nggak kasih bekerja sendiri gitu. Jadi harus ada pendamping. Kemudian ini topografi bagus gitu kan, kemudian weathering juga bagus, tapi nggak ada isinya. Nah, yang pertama itu adalah topografi sama weathering itu sebenarnya lebih utamanya dia ketebalan aja, ketebalan laterisasinya. Jadi normalnya adalah ketika topografi bagus, dia weatheringnya bagus, dia tebal. Nah, perkara isi itu lebih ke source rock-nya. Bisa jadi source rock-nya bukan dunit gitu kan. Bisa jadi dia udah terubah serpentin karena proses struktur yang masif, dia udah berubah ke serpentin, atau source rock-nya itu piroksin gitu kan. Itu juga tebal sih ininya gitu. Cuma isinya nggak ada nanti di bawah cut off. Nah, sekarang juga perlu diingat bahwa ada isi apa nggak ada isi itu juga kembali lagi ke cut off ya, ke cut off. Jadi mungkin di IUP sekarang tuh kan mereka main cut off 1,8. Jadi di bawah 1,8 ya kita sampaikan nggak ada isi. Tapi kalau di Vale mereka pakai cut off 1,5 dapat 1,7 ya isi gitu. Nah, sebenarnya itu tadi Mas. Jadi mungkin itu isi apa enggaknya itu pengaruh dari source rock-nya. Tapi kalau logikanya gitu kan, dari sisi topografi sama weathering itu harusnya tebal. Tapi kalau ada isi apa enggaknya itu kembali lagi ke batuannya. Kecuali kalau memang dari sisi topografinya itu landai, kemudian dari sisi ininya enggak tebal, itu ya itu termasuk anomali menurut saya gitu kan. Enggak ada isinya itu termasuk anomali. Mungkin saja itu bisa dicari hal-hal lain. Cuma memang yang saya tampilkan 3 tadi itu adalah yang umum aja yang kita bisa pegang. Kalau kita bicara detail lagi, nanti bicara pH, bicara bicara aktivitas kimia yang ada di sekitar situ, itu jauh lebih kompleks lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tadi batu gamping, ya, memang betul karena dia oviolit ya. Jadi sebenarnya
kalau kita kembali ke dongeng geologi itu kan ultramafic itu kan ada di sea floor spreading ya, bawah laut. Otomatis ketika dia mulai terangkat, selama proses pengangkatan, dia akan melalui apa? Zona pembentukan batu gamping gitu kan. Makanya hal yang umum gitu kan, ketika kita nemu ultramafic itu berbatasan dengan batu gamping atau malah di atasnya batu gamping, baru di bawahnya ultramafic. Salah satu contohnya itu di daerah Torobulu. Torobulu tuh seperti itu, dia di atasnya batu gamping, di bawahnya laterit. Saya juga nemu di daerah Pulau GB gitu juga. Tapi spot-spot ya kayak gini nggak semua ini spot-spot. Tapi yang pelamaran cukup luas di atasnya batu gamping itu di Torobulu. Tapi kalau spot-spot tuh saya nemu di daerah GB juga ada, terus nemu di daerah Sulawesi Tenggara, Kepulauan itu juga ada juga. Jadi umum. Kadang di bawahnya bisa nemu apa limonit atau bisa juga saprolit. Tapi umumnya biasanya kalau di atasnya gamping tuh langsung nemunya langsung apa itu saprolit atau bedrock ya, tergantung porositas gampingnya kan. Kalau porositas gampingnya cukup banyak rongganya ya otomatis air gathering bisa masuk ke dalam walaupun dia tidak intensif ya kalau dia terekspos udara terbuka. Tapi memang case-case seperti itu umum dijumpai. Nah, bagaimana terjadinya yaitu ya mungkin ada studi lah. Barangkali bisa jadi waktu naik sama-sama terangkat terus karena gampingnya berunggah dia terweathering atau beberapa kali tektonik ya. Ultramaficnya udah naik ke permukaan baru turun lagi baru diendapkan batu gamping sehingga ada batu gamping, ada soil. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Makanya tadi di slide yang berapa tadi bahwa biasanya penciri apa istilahnya unconfirmity ya, ketemunya ultramafic. Kira-kira itu Mas Maratur ya. Cukup mudah menjelaskan. Oh, iya Pak, boleh sedikit lagi Pak ya, kalau boleh. Silakan. Sedikit. Mungkin sama tadi menyebutkan Pulau KB, nah Pak, kebetulan di situ juga saya project kemarin. Oke. Di mananya? Pak, jangan masalah investasi nanti. Oke. Saya udah muter ke sana juga. Ya oke, no problem. Ya, bisnis Pak, jadi takutnya kan terekspos ya. Jadi kalau seperti itu ada solusi nggak Pak kira-kira? Ada apa ya solusi gitu kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin kalau hadirnya silika agak banyak gitu, kadang pun kita buka itu sedikit, hijau dia pertamanya, lama-lama putih. Nah, ini yang kadang sudah pengapalan, kadang reject gitu di pabrik. Jadi solusinya apakah kita pergi angkat koper atau gimana gitu kira-kira Pak? Ya itu case by case ya. Itu sebenarnya yang paling penting itu adalah di eksplorasinya. Jadi sebelum buka kita mesti tahu apa ada isinya dulu. Mungkin satu tahap itu kali yang terlewati. Nah, ya memang high cost ngebor di silika karena dia butuh bid yang banyak. Tapi mau nggak mau itu juga menyelamatkan dari high cost yang daripada udah buka, udah punya agreement dengan investor, tiba-tiba grade-nya nggak dapat. Jadi solusinya ya bor dulu gitu kan. Satu. Yang kedua, mau nggak mau kalau ada komitmen dengan perusahaan lain, mau nggak mau punya stock yard yang banyak, punya divisi grid control yang cepat, samplingnya. Jadi ketika dibuka ketemu silika, kita akan nggak ambil gitu kan. Jadi grade-nya nggak turun, jadi nggak reject. Cuma dua itu aja solusinya, drilling dulu sebelum dibuka atau kalau udah dibuka kecepatan samplingnya yang menentukan. Cuma itu aja.
Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak ya. Oke, sama-sama. Nanti boleh kontak, Pak ya. Kalau boleh. Boleh, nanti bisa minta ke Mbak Tria. Saya open aja, kalau nanti teman-teman nanti bisa di-share nomor saya. Bisa Japrian lah. Terima kasih, Pak. Salam, Pak. Oke, sama-sama. Baik, Ada terima lagi? kasih Mas Maratur yang sudah bertanya. Nanti berkaitan dengan kontaknya bisa kita share nanti. Baik, Pak, selanjutnya ada penanya lagi yang mau open mic bertanya langsung kepada Bapak atas Silakan. nama Pamungarudi dari SJSU. Dipersilakan, Bang Pamunga. Ya, silakan. Oke, sore Tria, sore Pak Hasan. Sore, Mas. Ya Pak, jadi Pak saya mau nanya. Jadi saya lokasi sekarang di daerah Konawe Utara ya. Oke. Nah di sini kemarin kita lagi ada eksplorasi nih Pak. Nah kita habis eksplorasi itu kita ya sama dengan yang tadi kita validasi data dan lain sebagainya. Sampai kita evaluasi, kebetulan saya evaluasi untuk data hasil pengeboran, data C dan lain-lain, itu ternyata ada deviasi nih Pak, ada deviasi antara alat untuk X-ray yang digunakan eksplorasi dengan X-ray yang digunakan pada saat produksi gitu Pak. Jadi pekerjaan eksplorasinya itu tahun lalu gitu Pak, sekarang kita lagi mining nih. Oke, ya. Nah setelah kita declare nih udah buat blok model segala macam, udah ngitung cadangan, grid dan lain-lainnya udah. Jadi pada saat aktual proses produksi Pak, dia tuh jauh, jadi dia tuh beda gitu loh Pak hasilnya. Cuman berangsur-angsur berbeda, saya tuh jadi penasaran. Ini kok nggak bisa masuk gitu Pak, nilainya kok nggak bisa masuk. Jadi saya buat standar deviasi. Jadi, nah itu gimana sih Pak cara memvalidasi datanya itu? Kalau misalnya yang digunakan alat yang berbeda pada saat eksplorasi dan pada saat penambangan gitu Pak. Kasih Pak. Oke. Jadi gini, ya itu biasanya itu hal yang lumrah beda karena kadang ego sendiri-sendiri kan. Orang eksplorasi mining egonya masing-masing. Jadi caranya gini, yang paling penting itu adalah di eksplorasi sendiri itu yakin bahwa kolarnya, hole-nya, assay-nya itu memang dari titik yang dibuka pada saat mining. Jadi kalau ada beda, misalnya ini kok gridmu beda nih, drill hole sekian sama yang kita buka. Cek lagi, benar nggak surveinya? Benar nggak elevasinya? Oke. Nah, tapi kalau tadi yang saya tangkap adalah udah mengerucut ke beda SRF ya. Jadi aku anggap yang aku anggap yang lain udah oke lah ya. Jadi kalau beda SRF adalah kalau masih ada sampel-sampel yang lama yang ngebor dulu itu bisa diulang di SRF yang sekarang. Berapa deviasinya? Nah, nanti blok model nggak usah dirubah menurutku, tapi assay-nya yang di-adjust. Jadi assay-nya yang di-adjust. Jadi apakah itu ada dilusi atau ternyata ada kontaminasi dalam arti gridnya turun atau gridnya naik, ya di-adjust di situ di blok modelnya. Jadi sampel yang lama itu dibaca ulang. Tapi kalau nggak punya sampel lama, ya mau nggak mau, kamu harus tes drill lagi. Saya dari 100 drill hole, kamu ambil berapa persennya? 4% atau 5%, kamu drill kan? Dilihat lagi assay-nya, baru nanti di-adjust ke sana. Nah, oke, itu. Terus yang kedua, mungkin yang terlewat adalah melihat sebenarnya lab kita yang dipakai yang sekarang itu ini ya udah yakin bener ya ketika dicek di luar ya, memang bener ya, yakin beda dulu sama sekarang aja kan? Iya, beda dulu sama yang sekarang, Pak. Soalnya sekarang udah divalidasi ulang gitu, Pak. Oke, ya palingan caranya itu aja. Kalau ada sampel yang lama dicoba diulang lagi, dibaca lab baru, nanti buat simulasi. Kalau nggak ada, mau nggak mau ya tes drill gitu. Cuma itu aja yang
bisa kita lakukan. Jadi bicara sampel to sampel. Kalau kita bicara adjustment di XRF-nya juga nggak tahu gitu. Nah, kira-kira yang benar yang dulu atau yang sekarang? Sebenarnya jadi saya tuh ngambil sampel, benar yang kata Bapak tadi, jadi ada sampel pulp-nya. Jadi saya analisis ulang dengan XRF yang sekarang nih, Pak. Oke. Nah, kebetulan sebelumnya juga ada, jadi sampel-sampel yang ada itu kita masukin ke Surveyor Indonesia, lab eksternal. Oke. Nah, hasil analisis yang ada itu, Pak, ternyata alat analisis kita yang dulu itu tuh lebih cenderung standar deviasinya itu dengan lab eksternal itu dikit dibanding dengan alat yang ada sekarang. Jadi ya, tapi dia masih presisi nih, Pak. Cuman deviasinya yang agak tinggi. Nah, itu gitu, Pak. Jadi saya juga ragu menarik gitu. Jadi kalau dari sisi kualitas dekat akurasinya yang dulu ya kan? Iya. Lebih bagus kan? Ya berarti yang sekarang itu yang harusnya didekatkan yang dulu. Nah, kalau itu presisi, labmu yang sekarang itu presisi, itu jauh lebih mudah mengadjustnya, merubahnya. Karena kalau presisi kan misalnya yang tadinya ya, tinggal ditarik aja. Kalau itu bisa di-adjust. Yang penting kamu punya sampel sama aja bisa itu kamu adjust. Begitu ya, Pak. Nah, tapi ini bisa nggak sih, Pak, saya jadikan acuan untuk hasil produksi gitu, Pak. Jadi saya misalnya di blok model nih, saya mainnya per blok. Misalnya saya main di 4 blok dari setiap blok model 25x25. Jadi saya ngambilnya. Ya sebenarnya sih agak riskan karena kita nggak tahu batch berapa ya, kita nggak pakai batch, jadi kita nggak tahu itu di titik mana yang bias kan. Tapi itu adalah cara yang paling mudah gitu, dalam arti cara yang paling mudah yang kita lakukan. Gitu. Nggak apa-apa, itu bisa aja. Yang penting dari orang blok model itu kan clarity, kejelasan, biar orang nggak surprise kan. Iya, jadi kebetulan blok modelnya juga saya. Iya, yang penting clarity. Jadi di adjust saja kalau masih sempat ya blok modelnya yang di adjust. Jadi kalau saya juga ngalami case yang sama, saya lama dengan saya baru beda, ya saya replace akhirnya. Saya replace dengan yang baru. Kalau itu masih bisa di-rese ya di-rese, tapi kalau enggak di formula aja. Seperti itu. Di formula aja ya, Pak ya. Jadi saya pakai satu angka deviasi yang saya dapetin aja gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Iya. Itu apple to apple nggak sih, Pak, kalau misalnya saya juga ngambil sampel dari saya ngetes titik bor yang ada di pit gitu loh, Pak. Maksudnya ini udah open nih, tinggal saya sisa titik bor itu saya masuk ngambil sampel dari dinding aja gitu, Pak. Untuk bisa. Cukup. Yang penting yakin bahwa koordinatnya sama, elevasinya sama ya, nggak geser 1 meter atau nggak geser berapa meter loh. Itu sama. Itu bisa. Pakai survei. Bisa ya, pakai survei bisa. Kami juga pakai kayak gitu kalau nemu case yang bermasalah. Ya, itu untuk nyari titik temu, karena ini jatuhnya jadi ego divisi gitu, Pak, jadinya. Iya, nggak bisa di tambang tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi harus dipecahkan sama-sama dan open. Gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Iya, selamat sore. Sore, ada lagi? Terima kasih, Tria. Terima kasih, Bang. Menarik sekali ya pertanyaannya, Bang. Memang berbeda orang yang sudah di dunia kerja dengan kita-kita yang masih belajar ya, Bang ya. Iya gitu ya. Iya, beda. Ya. Semangat, Bang. Semangat ya belajarnya ya. Iya, Bang. Okay. Baik, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir kita mengingat waktu yang terbatas di saat ini. Jadi, jikalau pertanyaan dari Mas Joni Felix Reba tidak terjawab di saat ini, maka mungkin akan dijawab via chat. Pak, minta tolong nanti mungkin bisa dijawab via chat atau bagaimana, Pak? Boleh. Nah, nanti umum aja lah, nanti kasih nomor saya aja. Kalau
istilahnya kalau ada yang pengen ditanya nanti bisa di WA ke saya, bisa juga. Nah, saya senang membantu nanti. Cuma memang karena ini lagi long weekend, mungkin agak responnya agak lama gitu. Tapi pasti saya jawab. Ya, baik Pak, siap Pak. Pak, jadi ini saya bacakan pertanyaan penutup kita di hari ini. Pertanyaannya dari Mas Rahmat Akbar. Oke. Universitas Pertamina, rekan kita di panitia sebenarnya ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hasan Pamungkas yang bersedia untuk jadi pembicara pada acara kami. Pertanyaan saya pertama ada 3 pertanyaan ini Pak. Jadi yang pertama, nikel ini terdapat pada mineral olivin, cyanopyroxene, dan orthopyroxene. Tapi misal ada skenario terjadinya magma mixing di tempat tersebut yang menghasilkan chromite di batuan dunite. Apa tetap bisa menjadi bedrock yang baik untuk nikel laterite karena dunite itu sendiri mengandung chromite? Yang kedua, untuk nikel laterite ini dalam mappingnya apa akan lebih baik detail untuk melakukan mapping tanah daripada batuan? Mengingat barangnya ini biasa berada di regolit saprolit titipan dari Mas Hanif ini katanya Pak. Yang ketiga, untuk tektonik resimnya apa hanya obduksi untuk menghasilkan nikel laterite ini karena endapan nikel laterite ini terdapat juga di benua Amerika dan Afrika juga. Ini dicantumkan source-nya didapatkan dari mana. Begitu Pak. Terima kasih Pak katanya. Oke, yang pertama ini apakah bisa menjadi bedrock yang baik? Ya, sepanjang dia ada olivin dan pyroxene itu tetap ya namanya nanti bukan dunit lagi, tapi dia akan jadi peridotite. Nah, peridotite itu cukup common di Indonesia. Justru yang dunit itu yang paling bagus, yang dunitic, pure dunit itu sepengetahuan saya itu hanya nemu di Sorowako yang cukup besar. Makanya di sana itu ada istilah laterite waste block sama ice block sama PTA. Jadi justru yang namanya waste block itu batuannya dunit. Dan itu mungkin se-Indonesia hanya di sana aja yang ketemu yang paling besar batunya. Yang lainnya itu umumnya dia ada olivin sama pyroxene, jadi di peridotite. Kehadiran chromite itu ada masalah sebenarnya. Itu udah common gitu kan. Kemudian untuk yang nomor 2, apakah mapping tanah atau batu? Tentu saja sebenarnya yang kita cari itu saprolitnya ya. Cuma kan susah. Kita mapping di tengah hutan gitu kan. Paling kita nemu tanahnya gitu kan. Makanya selalu yang paling simpel adalah selain kita nggak nemu saprolit sebagai target gitu. Akhirnya tanah kita untuk melihat proses laterisasinya kira-kira setebal apa. Biasanya ini di lereng-lereng atau kalau enggak kita susur sungai. Mau nggak mau susur sungai untuk nyari batuan bedrocknya. Harus kita ketemu peridotite atau dunit. Yang dunitik ya, saya nggak bilang dunit tapi dunitik cenderung ke dunit. Itu bisa diambil. Jadi lebih detail kalau itu landform udah confirm bahwa bagus, saya akan lari ke batuannya untuk melihat dia sosroknya ada nggak, ada isinya apa enggak. Sama dengan pertanyaan yang tadi di Kapena, ini bagus landformnya gitu kan, topografinya, tapi kok nggak ada isinya. Mungkin terlewat, kita nggak nyembling batunya gitu kan. Hanya sisinya silika mulu kan, kita nggak pernah nemu batuan yang memang jadi interestnya nikel itu berada ya terlewat akhirnya. Jadi topografi bagus, saya akan cenderung ke batunya. Walaupun batunya itu nikelnya kecil, tapi nanti kan kita targetnya kan waktu ngebor gitu kan. Waktu ngebor kan kita bisa ambil regolit saprolitnya. Kalau mapping ya kita nggak bisa ambil apa-apa itu kan, karena dia posisinya di tengah. Kemudian untuk tektonik rezim, apa hanya obduksi yang menghasilkan nikel laterite? Karena endapan nikel laterite terdapat juga di benua Amerika dan Afrika. Nah, memang benar di sana juga ada nikel laterite. Tapi enggak. Jadi obduksi itu obduksi ya tentu saja karena itu tadi
ultramafic itu kan adanya di surface reading, otomatis hanya obduksi aja yang bisa menghasilkan nikel laterit. Nah, seperti itu. Ya nggak mungkin nggak ada obduksi dia akan terekspos kan? Itu agak sulit. Itu kira-kira seperti itu. Nanti saya coba lah, seingatku seperti itu. Cuma di sana mungkin bukan kompleks opioid lagi gitu kan. Kalau di sini ada kompleks opioid, gitu. Opioid itu kan macam-macam kan, ada apa batu gamping, ada istilahnya ultramafic gitu kan. Tapi kalau proses produksi yang di sana mungkin bukan opioid, cuma ultramaficnya aja dia yang naik gitu kan. Seperti itu. Oke. Baik, gimana Mas Akbar dan Mas Hanif, terjawabkah pertanyaannya? Tapi kalau khusus Mas Hanif pasti udah terjawab ya, tadi dijawab oleh Pak Hasan, lebih fokus ke batuannya sebagai source gitu. Oke, dari Mas Akbar sudah menjawab Pak, sudah terjawab ini pertanyaannya. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa waktu kita sekarang terbatas, jadi untuk pertanyaan dari Mas Joni Felix Reba, asal Universitas Cendrawasih, kami tunda dulu jawabannya, nanti dijawab langsung oleh Pak Hasan Pamungkas melalui chat. Jadi mohon maaf, sebesar-besarnya kami ucapkan, untuk kontak akan kami bagikan nanti. Berkaitan dengan ini Pak, berkaitan dengan slide yang di-share tadi, apakah nanti akan dibagikan? Ini ada pertanyaan dari Mas Maratur tadi. Nanti saya bagikan ya ke Mbak Tria. Saya edit sedikit ininya karena mungkin ada judul yang konfidensial. Nanti saya bagikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, teman-teman peserta dan narasumber kami yang kami hormati. Dengan demikian sesi pemaparan materi dan tanya jawab kita di saat ini telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para penanya yang sudah boleh berbagi bersama pertanyaannya, dan kepada Bapak Hasan Pamungkas yang boleh menjawab pertanyaan dengan sangat baik, dan tentu saja memberikan kita begitu banyak pengetahuan baru berkaitan dengan nikel laterit.